peta Pontianak, peta geologi Pontianak sampai ke Nangataman. Nah, di data ini kita sudah download ya, jadi kita tinggal memasukkan saja data petanya itu ke dalam sini. Jadi tinggal hanya sekedar diseret saja ke sini. Nah, itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, nanti mungkin akan ada yang baru pertama kali menggunakan data peta seperti ini akan muncul peringatan, tapi itu tinggal diklik OK saja, tidak masalah gitu ya. Nah, jadi nanti layar utama seperti ini, kemudian step yang pertama adalah kita klik double layernya, klik double supaya di sini acuannya adalah meter. Nah, mungkin mahasiswa di sini acuannya masih unknown units karena belum di set ke dalam satuan meter. Nah, maka untuk melakukan setting ke satuan meter, nah, maka kita bisa mengklik WGS 8 watt UTM zone 49 karena ini ada di peta sebelah selatan khatulistiwa. Jadi di bagian atas ini adalah 0 derajatnya atau ekuatornya, 0 derajat lintangnya, maka karena sebelah sini adalah sebelah selatan, maka kita menggunakan WGS 84 UTM zone 49S. Ini akan kita peroleh dari melakukan klik project coordinate system, klik, kemudian UTM, kemudian WGS 1984, kemudian yang karena ini ada di sebelah selatan kita pakai Southern Hemisphere, kemudian di Kalimantan Barat sebagian besar adalah kawasan di zona 49S ini. Nah, kemudian mahasiswa tinggal klik saja add to favorite sehingga nanti saat diklik add to favorite akan masuk ke favorit di sini. Nah, jadi tinggal diklik WGS 84 UTM 40 zone 49 South. Nah, kemudian kita klik OK, apply, OK boleh, langsung di OK pun juga boleh. Nah, nanti di sini akan berubah ke dalam satuan meter. Nah, dari peta yang ada di sini kita tinggal melakukan proses georeferencing. Nah, saya ada sedikit tips bagi mahasiswa yang kalau misalkan menggeoreferencing supaya tidak menimbulkan RMS error, maka tipsnya adalah kita menggunakan drawing dengan menu rectangle. Nah, jadi kalau belum keluar drawingnya, kita klik kanan di layar kosong boleh. Ini di sini nanti akan keluar menunya, atau dari customize toolbar juga sama. Di sini tinggal kita checklist draw. Nah, nanti akan otomatis keluar drawing. Nah, kita pakai rectangle. Ini klik. Nah, kita cari di mana koordinat yang menjadi persinggungan. Nah, ini persinggungan antara X dan Z. Nah, ini kita jadikan sebagai satu acuan. Nah, kemudian di sebelah ini ya, sebelah kiri atas. Nah, terus ini nanti kita buat garis sampai ke posisi bawah di sini. Nah, nanti kita sesuaikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kenapa membuat rectangle? Karena rectangle ini vektor, jadi dia itu relatif akurat, dengan zoom berapapun dia relatif akurat. Nah, jadi kita tinggal klik double dulu, kita hilangkan fill-nya 0 color, outline color-nya supaya kontras, saya berikan warna kuning, ya, kemudian dengan ketebalan 1. Kita klik OK. Nah, nanti kita sudah dapat garis seperti ini, tinggal kita sesuaikan posisinya. Sesuaikan posisinya supaya betul-betul ada di persinggungan antara X dan Z. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi pas tepat di persinggungan dua simpul lintang dan bujurnya. Atau kalau di sini dua simpul garis UTM-nya. Nah, yang sebelah bawah juga sama. Ini diklik, kemudian digeser supaya nanti ketemu dengan simpul juga yang sama. Nah, kita pakai ini. Nah, kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Ini sebagai tipsnya. Nah, klik kanan, full extend. Nah,
Jadi di sini sudah ketemu simpul, yang di bawah juga ketemu simpul. Nah, kita tinggal memberikan koordinat. Nah, caranya adalah sebagaimana pada pertemuan minggu yang lalu untuk menggeoreferencing, kita juga menggunakan add control point. Nah, add control point kita letakkan di satu titik di sini. Nah, titik pertemuan antara X dan Z. Nah, kalau kita menggunakan data raster, data citra atau data foto peta geologinya, maka kita akan kesulitan mendapatkan titik simpul yang paling akurat. Nah, tapi kalau kita menggunakan vektor, walaupun dengan pembesaran 1:1 sekalipun, dia akan bisa menunjuk pada lokasi yang tepat. Ini kita sudah dapat satu titik lokasi. Nah, kita tinggal memasukkan X dan Z-nya, dan jangan sampai kebalik angkanya, jumlah angkanya itu jangan sampai terbalik. Nanti akan ada kasus di mana mahasiswa akan mengalami ketidaksesuaian peta, ya, ada yang lonjong, ada yang gepeng dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai lupa atau jangan sampai keliru memasukkan angkanya. Nah, angka kita klik kanan, input X dan Z ini. Nah, kalau kita menggunakan sistem koordinat geografis, kita tinggal masukkan input degrees minute second. Nah, ini degrees-nya kita masukkan 109 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Nah, itu kalau di sini ya, di posisi ini ya, di posisi ujung sini. Dan latitude-nya 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Itu di posisi south atau selatan. Nah, tapi karena kita menggunakan acuan UTM, maka klik kanan input X and Y. X-nya di sini sudah ketahuan ada 280.000. Sedangkan Z-nya ini di sini adalah, jangan sampai lupa, 9.980.000. Ini ya, 9.980.000. Jadi 0 ini, 0 besar ini sama dengan 8 besar ini. Jadi yang membedakan ini adalah yang besar ini. Ya, jadi ini 10 juta, ini 9.980.000. Jangan salah keliru angka dan jangan kebalik X dan Z-nya gitu ya. Kemudian kita klik OK, dia nanti akan hilang. Nah, kita klik kanan lagi. Kemudian zoom to layer. Nah, kita sudah mendapatkan satu garis. Sayangnya tadi yang garis drawing tadi hilang ya. Jadi saya biasanya ya perlu mengulang juga. Ini tadi sebenarnya seharusnya nggak keliru, tapi karena saya ini apa tadi menghilangkan, jadi saya harus kembalikan lagi. Ini saya ambil dari sumbu ini, sumbu pertemuan ini bahkan 1:1 ya. Oke, dari sini edge ini, oke, saya perbesar terus. Oke, nah ini saya perbesar terus sampai nanti seukuran yang sebagaimana tadi. Nah, jadi kalau yang pertama tadi akan hilang karena ini posisinya bergeser gitu ya, jadi ada pergeseran posisi. Tapi nanti kalau yang kedua dan seterusnya itu relatif akan tetap posisinya. Oke, nah kita geser dulu sampai ke seperti ini. Fill-nya seperti tadi saya kosongkan, no color, outline color-nya saya ganti warna kuning ya, kemudian klik OK. Satu sudah betul posisinya, tinggal posisi ini yang kita perbaiki ini. Nah, ini posisi kedua saya geser. Oke, seperti ini. Nah, tadi yang full extend. Nah, yang pertama sudah, kita kedua boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam, atau random 1, 2, 3, 4 pun juga boleh. Tapi saya untuk pribadi saya biasanya lebih senang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini untuk acuan yang kedua, titik yang kedua. Jadi memang tidak bisa presisi betul ya, karena peta geologi ini
hasil scan, sehingga ada posisi yang tidak sesuai. Nah, sehingga kita bisa menggunakan acuan seperti ini sebagai penanda. Tapi artinya kalau dengan situasi seperti ini ya, ini peta geologi ini tidak betul-betul tegak lurus. Tapi sebagai latihan kita boleh tetap bisa menggunakan data ini. Nah, ini acuan yang kedua ya. Yang kedua, kita sama tadi pembesarannya boleh sampai 1:1 ya, seperti ini, 1:1. Nah, sehingga oke, nah seperti ini. Nah, kemudian kita klik ini, georeferencing, kemudian klik di persinggungan, simpul. Ini 2. Nah, kemudian kita masukkan X dan Z-nya. Oke. Klik kanan, input X dan Z. Nah, di sini kita masukkan 280.000 dan 9.900.000. Ya, X-nya 280.000, Y-nya 9.900.000. Kemudian kita klik OK. Nah, zoom to layar. Nah, ini akan posisinya bergeser ya. Jadi posisi drawingnya tadi bergeser, maka kita perlu memperbaiki dengan menggunakan select elemen boleh. Kemudian kita perbesar. Gini. Pastikan bahwa posisi 2 ini sudah betul-betul akurat di tempatnya. Nah, saya perbaiki dulu. Nah, kenapa harus seperti ini? Tidak harus, tapi untuk situasi seperti ini kadangkala ya, ini sudah tepat ya, satunya udah betul. Kemudian yang 2 kita lihat bergeser. Kalau bergeser berarti kita nanti perlu perbaiki. Nah, ini seperti ini berarti kita perlu perbaiki posisinya ya. Pakai drawing, pakai select element, kemudian kita geser posisinya ke angka 2. Terus oke, sampai ke angka 2 ya. Kalau udah tepat di angka 2 seperti ini. Nah, kita bisa menuju ke angka 3. Seperti ini. Kemudian kita geser posisi ini pakai drawing juga ini sampai ke sini. Oke. Nah, ini nanti menjadi acuan titik yang ketiga. Kita berikan add counterpoint. Oke, ini yang titik ketiga. Nah, kalau saya sampai 1:1 ya, untuk memastikan bahwa artinya 1 cm itu berbanding dengan 1 cm dengan kondisi sebenarnya ya. Ini ketiga. Kemudian saya zoom out. Nah, ini kita input X dan Z. Nah, kita masukkan di sini 480.000 dengan 9.900.000. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah kita dapat posisi yang ketiga dan ini relatif akan stabil ya posisinya yang ketiga ini. Dan kemudian yang keempat, zoom to layer. Ini 1, 2, 3 ini sudah statis, sudah tidak terlalu berubah. Nah, yang keempat, nah ini tinggal kita masukkan. Oke,
Oke, ini yang keempat, saya pakai add control point, kemudian saya masukkan di sini, klik satu, kemudian zoom out. Oke, kita masukkan di sini X-nya adalah klik kanan input X dan Y 480.000 dengan 9.980.000. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan 4 control point. Saya zoom to layer 1, 2, 3, dan 4. Nah, boleh lebih, tidak masalah, bisa saja ya. Tidak masalah kita berikan tambahan koordinat pun boleh, tidak masalah. Nah, tapi kalau minimal ya 4 titik control point. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di view link table. Nah, di sini akan kita peroleh RMS errornya itu bahkan 0,9, artinya ini di bawah 1 meter. Artinya dari Pontianak, di kota Pontianak sampai ke Nangataman di Sintang ya kalau nggak salah. Nah, itu selisih perbedaan posisi dengan kondisi dengan citra satelit bergesernya itu hanya 0,9 atau 1 meter. Artinya kurang dari 1 meter. Posisi ketidaksesuaiannya itu kurang dari 1 meter. Nah, ini adalah salah satu trik atau cara untuk kita mendapatkan posisi peta yang memiliki akurasi yang tinggi gitu ya. Nah, kalau sudah, step berikutnya adalah kita simpan. Kalau sudah RMS error kurang dari 4 meter, maka kita bisa menyimpan link table ke dalam tempat penyimpanan folder yang sama dengan data petanya ya. Kita masukkan ke kelas 3B georeferensi Pontianak. Nah, kita masukkan ke sini georef Pontianak. Saya klik save. Nah, kita sudah dapatkan RMS error yang kurang dari 4 meter, di sini kurang dari 1 meter bahkan. Nah, kemudian kita tutup, kemudian kita klik drawing, georeferencing, update georeferencing. Nah, kita sudah mendapatkan satu peta georeferensi yang sudah sesuai. Kita klik select elemen di drawing, kemudian kita klik delete. Nah, peta kita sudah memiliki georeferensi. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sesuai ya posisinya. Kalau saya arahkan ke sini, posisi koordinat yang pertama tadi, ya persinggungan antara 280.000 dengan 9.980.000. Nah, di bawah ya, di angka di bawah itu sudah mendekati ya 208 yang di sini ya. Di sini posisinya saat saya geser ke titik simpulnya adalah mau mendekati 280.000. Nah, seperti ini 280.000 dan 9.979 ya, artinya mendekati 9.980.000. Nah, artinya kalau sudah kita cek tes posisinya sudah sesuai, artinya georeferencing kita terhadap peta ini sudah sesuai. Gitu. Jadi saat kita geser kemanapun ya untuk mengerjakan proyek-proyek berikutnya ya lanjutannya untuk melakukan digitasi, pengolahan data spasial dan lain sebagainya itu sudah sesuai gitu. Nah, jadi ini tadi step atau langkah untuk melakukan georeferencing peta dengan menggunakan acuan titik koordinat berdasarkan sistem koordinat UTM-nya. Nah, saya kira demikian untuk step pengerjaan pembuatan georeferencing peta geologi Pontianak Nangataman ini.